Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sonana. Halo. Agak kareba aloe. Halo. Oke, alhamdulillah. Ini kita kelasnya. Iya. Oke, ketua kelas. Meloki pimpingi doa dialog. Iya Bu. Jadi teman-teman sudah bersama di pembelajaran mem ada izin membaca doa dulu doa pemula. Doa selesai. Oke, ketua kelas. Siapa teman tak hadir di sore? Angka 10 Bu. Oke, saya jadi pada lau masih sekolah di dongeng bahasa Udi. Tujuan masih sekolah di pada saya dia dua. Jadi mapa dongeng di bahasa Udi riolona kelasnya si bawah mata terlatih. Dua, mengidentifikasi unsur-unsur intrinsikna. Yang jadi tema, dua tokoh, telu latar, empat alur, 5 amanat, 6 sudut pandang, dan itu gaya bahasa. Oke, sebelum kita memulai materi, ia tong. Ia gak tahu mempunyai sejarah singkatnya Taugi. Iya Bu. Oke, Viola, coba paimani agana ikoisem pri Taugi. Jadi suku Ugi Iaro Sulawesi suku Madeken di Sulawesi Selatan. Asalnya di rumpun Austronesia atau Deutu Melayu. Iaro datang sekitar 500 Masehi. Tougi dikenal sebagai Tomaca di Tasie, Malesti, Sibawa mempunyai sejarah panjang terutama tentang kerajaan, budaya, Sibawa Mapalesuang di Laut Tasie. Oke, bagus. Terima kasih. Ayo siapa tahu maper tepuk tangan dari Viola. Oke, dia gak tahu pura mapa dengan dongeng Tugi. Depa Bu. Oke, ia paimangi chat dari Tugi dan paimangi dongeng Tugi. Suku Ugi Iaro suku asli mapa dongeng di Sulawesi Selatan. Mapa dua di Bone, Wajo, Sopeng, Sinjai, Sibawa, daerah sekitarnya. Sama mana suku lainnya di Nusantara, suku Ugi mempunyai cerita rakyat mabura-bura. Cerita rakyatnya, mereka mapau di asal usulna suku Ugi, hubungannya Sibawa alam, Sibawa memakai nilai moral, Sibawa filosofi kehidupan masyarakatnya. Letu mati kumapasangi iko dongeng Ugi. Penrona andi baso peta penggawa. Dengarkan Nina? Iya Bu. Judulnya Andi Baso Peta Penggawa. Riololoe engka suwa tau ritana bone hasilna labaso. Ia ritu anakna peta penggawa. Tau marajae ribone. Labaso engka tau maca malempuri Sibawa mapuwatongi. Tau mapakaina. Nainapa riwetu maigana. Peta penggawa napasu pasaleang di anakna. Anakku labaso iku ritu napile dewata sebuae jaji anak papa saleang dari tanah bone. Ingatiwi makeda. Suro macae aja mulupa lempue suro lempue aja mulupa macae. Engka suwaso teken suwa delaliku nailo apa raki tanah bone. Harum-harum bone maiga natandro arena. Napadakeng labaso makeda peta tandaiwi aleta nareko deta patandra. Bone nailo dipatunrung. Maputana labaso rito maigana diga riolo matrapi di bone. Jawab to maigana iko peta riolo matrapi. Iko ritu mapatandra naita labaso penrawuki
Labaso natarimani pasalena dewata si bawah hati malumpu. Ia lauri hadapanna arung-arung maegana bone nakada nareko ritu bone nailo menrapi tedeng di sewa lori lalena ia ritu tahu malumpu na masimang di dewata sewae. Ia itu napas leang mandrapi nareko waktu perang sena labaso teteri barugana teti panas serua napancaji tanda makeda yaitu tahu napile dewata nainapa natarimani labaso jadi penggawa di bone agar itana labaso jadi penggawa ia napanjaji tanah bone masese to maigana maiga mamase si bawa dega lipu lain nailo apa raki bone ia matin roe ri lalena agama na lampue sampai matena na asena na pancaji ani baso peta penggawa nataroto maigana bone sampai asoe rini iaro iai dongena togi mapatongi selanjutnya kujelaskan tentang unsur intrinsiknya cerita rakyat atau dongeng. Seti tema gagasan pokok iaro inti caritana iaro nama pasengi mapasengna atau mapaseng atau pendongeng. Dua tokoh sebawa tokohan. Tahu-tahu di lalengna cerita si bawa patujunna sifatna si bawa karakterna. Telu latar keterangan waktu enroa atau tempat si bawah suasana di lalungna cerita apa alur atau plot rangkaian kejadian biaro mapatongi jalanna cerita mapamula di awal si bawah letu di akhir 5 amanat atau papaseng moral nilai-nilai kehidupan biaro mapasengi di lalungna cerita 6 sudut pandang pandanganna biaro dipakai di cerita rakyat. 7 gaya bahasa cara memakai bahasana narator di lalungna cerita rakyat. Oke, Purani kujelaskan nih unsur intrinsikna. Purani makita manengi mupahami Purani. Oke, selanjutnya kubagikan nih iko maneng tugas. Selama pigau pasti turun nih dipresentasikan nih masing-masing. Kuberi waktu 5 menit mapa selesaikan nih tugasnya. Ye, Bu. Oke, silakan. Angka murah mapigau tugasnya. Purani, Bu. Oke, kutunjuki iye tawe mulai maju mapesen ini hasil gauna. Iko. Oke, silakan potong ini laur di kolona. Judul Andi Baso Peta Penggawa. Tema perjuangan seseorang yang jujur dan taat kepada Dewata Sewae menjadi berkah bagi tanah Bone. Dengan ini mengisahkan pemuda yang memegang teguh amanah ayahnya sebagai pedoman hidup kemudian menjadi penyelamat negerinya. Tokoh Labaso Andi Baso Peta Penggawa, pemuda yang jujur, cerdas, taat beragama dan rendah hati. Putra Peta Penggawa yang kemudian menjadi Penggawa Panglima Bone. Peta Penggawa atau Ayah Labaso, pemimpin terpandang di Bone, penuh petuah dan bijaksana, meninggalkan wasiat berharga seperti wafat. Sebelum wafat, Tomaega Bone, rakyat Bone, tokoh pendukung yang senantiasa bergantung pada kepemimpinan Labaso. Arung-arung Bone atau para pembesar Bone, tokoh yang meminta Labaso tampil di saat ancaman datang. Latar itu ada di tanah Bone, puncak bukit tempat Labaso berdoa
baruga para pembesar. Waktu terjadi di masa lampau pada zaman kerajaan Bugis Bone. Suasananya haru saat pesan ayah, menegangkan saat ancaman kerajaan asing, hening dan penuh harapan saat Labaso berdoa, mengharukan saat Labaso diangkat jadi penggawa. Pada alur terdapat alur maju atau progresif, di mana peristiwa berlangsung secara berurutan dari perkenalan Labaso dan wasiat ayahnya. Lalu awal konflik itu ancaman kerajaan asing. Lalu klimaks yaitu Labaso berdoa 7 hari 7 malam. Lalu anti klimaks yaitu Labaso menyatakan kebenaran hingga penyesalan. Penyelesaian, Labaso menjadi penggawa Bone. Pada amanat, satu, kejujuran dan kecerdasan tidak bisa dipisahkan dari pemimpin sejati. Yang kedua, orang yang taat kepada Tuhan dan kejujuran hatinya adalah yang terpilih menjadi penyelamat negeri. Yang ketiga, pesan orang tua yang bijak menjadi pedoman hidup terbaik. Keempat, orang yang tulus dan bertakwa adalah yang berdiri paling depan di saat-saat paling kritis. Kemudian sudut pandang orang ketiga serba tahu. Narator berada di luar dongeng, namun mengetahui tindakan, pikiran dan perasaan setiap tokoh. Dan yang terakhir gaya bahasa, hiperbola. Nasimang simang itu esok itu beni. Berdoa 7 hari 7 malam. Itu perjuangan rohani yang melebih-lebihkan. Ada simile, Labaso digambarkan seperti seseorang yang dihadiahi bintang dari langit, lambang anugerah dewa Sewai. Kemudian ada simbolisme, bintang bercahaya, anugerah dewata, anak panah yang melesatkan keberanian dan tekad bulat, puncak bukit tempat suci untuk berdoa. Personifikasi, tanah Bone masese, tanah Bone sejahtera. Tanah digambarkan seolah bisa merasakan kebahagiaan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dari teman Ta. Oke anak-anak, cukup nih ya pembelajaran Ta di SOE. Terima kasih Mahmi. Wakhiri pertemuan Ta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.